Men, selain ekonomi, kita juga punya banyak masalah ya. Tapi kenapa judulnya itu komedian menggugat? Sepertinya terlalu agung, tapi nggak apa-apa lah ya, biar tiketnya laku. Sekitar tahun 98 terjadi reformasi di sini. Dan gue ikutan waktu itu turun ke jalan. Gue ikut-ikutan? Ya, gue ikut-ikutan. Apakah gue dibayar waktu itu? Enggak. Gue ikut-ikutan, tapi gue sebenarnya ikut-ikutan karena gue membaca berita bahwa Indonesia sedang terpuruk, dolar naik membumbung tinggi. Orang teman-teman gue pada di PHK. Tetapi kenapa Soeharto termasuk 6 orang pemimpin dunia terkaya di dunia? Ya gue nggak bisa terima dong. Gue turun ke jalan, gue menggugat, gue ikut-ikutan. Ya mungkin gue ikut-ikutan. Dan gue anggap sebenarnya gue adalah stand up komedian pertama di Indonesia. Karena 98, gue udah stand up komedi. Waktu itu demo gue anggap stand up komedi aja. Materi gue apa? Turunkan Soeharto. Dia turun beneran. Temen gue nanya, kenapa dia turun? Nggak tahu bro. Terus kita ngapain? Nggak tahu udah deh. Bingung gue juga. Padahal kita main-main, iya. Dia mah suka seriusannya, iya ya. Gue ini sekarang dipercaya jadi ketua stand up Indo. Gue bilang, mari kita buat stand up komedi. Komedi yang lain. Bukan cerdas ya, tapi yang lain lah. Apakah suatu saat gue bisa main di YKS? Everything has a price. Itu anak-anak komik itu udah duluan. Apa yang gak mungkin gue lakukan? Gue adalah seorang ayah, punya 2 anak. Which mean gue straight. Gue bukan homo, gue bukan gay. Gue gak ada masalah dengan gay. Apa yang gak mungkin gue lakukan? Everything has a price. Kalau 5 miliar, gue lakuin men. Gue pernah minta izin istri gue, kalau 5 miliar gak apa-apa bang. Mata duitan dia men. Gue ingin tahu honornya Surya Saputra di film Arisan berapa sih? Dia kan kissing sama Tora Sudiro. Kalau 5 miliar gue gantiin. Jangankan kissing, gue b***in Tora Sudiro. Mau berapa kali take? What? Ekspresi? Oke. Angle-nya kurang? Oke. Cut? Oke terus. Everything has a price. Banyak masalah perekonomian di Indonesia membuat kesenjangan sosial. Orang yang terlalu kaya, orang yang terlalu miskin. Di Indonesia ada penyayang binatang, ada penyayang anjing. Tapi ada orang yang makanannya tidak seperti anjing. Anjing itu gue pernah melihara, itu makanannya sebulan, kalau lu pakai anjing yang ras, itu 600.000 sebulan men. Ada orang yang terlalu kaya, ada orang yang terlalu miskin. Ada anjing yang dikasih baju. Sangat tidak berperi keanjingan. Anjing itu ya naturalnya nggak dikasih baju, betul nggak? Karena anjing itu suka menjilatnya sendiri. Kalau dipakein celana dia bingung men. Gua mana gitu kan? Dan lu tahu, kecuali 3 alasan, anjing menurut gua boleh dimakan. 3 alasan, alasan agama, alasan kesehatan, ya kan, misalnya lu alergi dan sebagainya. Dan yang ketiga itu alasan dia makhluk yang dilindungi. Selain itu, lu boleh makan anjing dong. Gua pernah makan anjing, walaupun gua nggak hobi anjing. Gua pernah nge-tweet gitu, tadi baru makan anjing, wah gua dibully men sama penggemar anjing. Dasar lu, tidak berperi kemanusiaan, itu anjing men. Tahu nggak lu bang, anjing itu sebelum dipotong, itu kepalanya digebuk dulu. Dia nggak pernah makan pecel lele. Lu ke warung pecel lele deh. Lele kalau sebelum dipotong, digebuk dulu kepalanya. But nobody cares to lele. Double standard, man. Hukum di Indonesia ini aneh. Garda terdepan penegakan hukum adalah polisi. Tapi polisi itu bukan ditakuti oleh kita karena wibawanya, tapi lebih karena arogansinya. Gue pernah melanggar lalu lintas, lampu merah waktu itu. Karena kuning sebelumnya gue terobos. Gue di stop. Harusnya kan tegas aja kan, stop. Bapak melanggar lampu merah, ditilang.
gue tangani surat tilang, gue hadiri sidang, selesai, gue bayar tilangnya. Ini enggak, stop! Bapak tahu salah bapak apa? Ini kayak bini gue. Bini gue juga gitu, kalau gue punya salah tuh diem aja. Malamnya gue tanya, dia bilang, kamu tahu salah kamu apa? Ini jangan-jangan polisi bini gue nih ya. Dan kalau kita bilang nggak tahu, dia makin arogan. Kamu tidak tahu siapa saya. Gitu kan orang Indonesia kalau arogan. Tidak Pak, kenalan dong. Kamu tidak tahu siapa saya. Ayah. Ayah. Oh. Sebenarnya masalah hukum ini bukan hanya tugas aparat negara. Gua setuju banget. Tugas salah satunya adalah wartawan. Makanya wartawan tuh punya fungsi namanya jurnalisme investigasi punya. Tapi lihat di TV, yang diinvestigasi hal-hal cemen kan. Bakso borak gitu kan. Ya, saya mau produksi bakso borak. Yang cemen-cemen, bakso borak, bakso tikus. Yang gede-gede mana? Mana Senturi? Mana Hambalang? Mana Munir? Bakar! Habis ini kita demo. Ambil nasi kotaknya. Gue udah keliling Indonesia dari Sabang ya, tapi ke Papua belum. Gue nggak yakin mereka bisa nerima jok-jok gue. Jadi gue udah pernah ke Aceh, ya kan. Gue tuh kadang-kadang ya karena gue merasa gue belum terlalu terkenal juga, gue diundang. Ya gue juga cincai lah soal tarif dan sebagainya, soal fasilitas gitu kan. Gue pernah ke Semarang, gue hanya tidur di mes. Gue pengen pindah sebenarnya kan. Pengen pindah, gue mau bilang sama panitianya, bisa pindah nggak gitu kan. Panitianya bilang, bisa pindah nggak? Tapi ini bang, selain mes juga merangkap asrama putri, ya udah di sini aja. Mart mah gue mau cari nih. Komedi soalnya adik ipar gue nonton. Parah nih gue. Gue tuh suka dengan perkembangan stand up komedi sekarang. Dan gue juga suka menonton stand up komedi. Panji bikin, gue nonton. Ernest bikin, gue nonton. Hanya bedanya, lu nonton gue untuk menikmati. Kalau gue nonton mereka untuk membandingkan. Untuk mengetes level security gue. Ah, masih lucuan gue. Panji, I love you. Mari kita bahas beat mereka dan kita patahkan. Panji, gua salut sama Panji. Panji adalah orang yang bisa dia tuh bisa namanya memotivasi followersnya. Dia bisa mengajak followersnya untuk mikir. Setidaknya beli topi dia yang mikir itu loh. Dan followernya ketika pakai topi itu, wah I'm smart. Lu tetap lu dikadalin Panji lo. Dia punya beat seperti ini. Dia anti poligami, tapi mendukung poliandri. Let's say, lu punya istri dengan kos pengeluaran 30 juta. Kalau lu melakukan poliandri, enak. Misalnya 3 suami. Maka 3 suami itu tinggal patungan 10-10-10. Akhirnya istrinya dapat 30 juta. Tapi permainannya bukan begitu, Panji. Istri lu akan bilang, lu tetap spend 30 juta, gua yang dapat 90 juta. Gitu. Gamila ikut nggak? Sekarang beatnya Ernest. Lu tahu nggak Ernest tuh waktu itu, ada Ernest nggak di sini? Ada ya, nggak kelihatan ya, banyak soalnya. Ernest pernah bilang waktu itu dia mau honeymoon ke Bali, ya kan? Tapi sampai di Bali, istrinya sedang haid. The party's over katanya. Jadi menurut Ernest, ketika lu mau menentukan jadwal honeymoon, ada yang dicek tuh harus ada 3. Selain jadwal pesawat, jadwal hotel, juga jadwal haid istri lu. Tapi nggak gitu, Nes.
Lu pernah ke Dufan nggak? Di Dufan ada yang namanya halilintar. Kalau halilintarnya lagi rusak, Dufan tetap buka. Istri gua itu wahananya banyak. Kalau halilintar dia lagi rusak, kan gua bisa main kora-kora. But I love you Ernest, tepuk tangan untuk dia. Jakarta baru-baru ini banjir. Lalu ada wacana pindahkan ibu kota keluar dari Jakarta. Problem ada, ya udah kita pindah aja. Oke. Kalau gitu, gue problem sama istri gue ganti istri gue. Jangan dong, ada adik ipar gue. Dilaporin nanti. Government logic, man. Bank Senturi banyak hutangnya, banyak kejadian-kejadian di sana. Pokoknya salahnya banyak. Sampai saat ini Pansus Senturi belum dibubarkan, belum selesai masalahnya. Ada dana 6 triliun entah kemana, belum selesai masalahnya. Lalu Bank Senturi diubah nama menjadi Bank Mutiara. Seolah-olah kalau mengubah nama masalah selesai. Jadi kalau gue punya hutang ditagih, Bang Semi, mana hutangmu? Aku bukan Bang Semi, aku Bang stand up comedy. Nah. Sejak stand up comedy gue juga ketemu dengan orang-orang penting. Gue ketemu dengan Dr. Boyke, pakar kejantanan. Gue lihat orangnya di mana jantannya nih. Gue ketemu Farhad Abbas. Satu frame gue sama dia. Presiden muda Indonesia. Men, lu jangan suuzon dong. Tak kenal maka kata sayang. Gue juga tadinya gak suka. Setelah 15 menit gue kenalan, gue jadi benci. Orangnya tuh rasis banget, men. Rasis. Dan menurut gue tuh, lu tuh gak punya hak untuk rasis, men. Karena ras itu adalah given konstanta. Sesuatu itu yang gak bisa dirubah, bukan variabel. Ya kan, bukan variabel, lu gak bisa mengubah. Ada seorang Cina, namanya Yap Tianhin. Ya, Yap Tianhin adalah Cina yang udah meninggal. Dan zaman Orde Baru dia adalah pengacara yang banyak membela kasus-kasus HAM. Sampai sekarang namanya diabadikan menjadi award untuk pejuang-pejuang HAM di Indonesia. Jadi kalau lu pejuang HAM, lu mau orang Aceh, mau orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, nama award untuk lu adalah Yap Tianhin Award. Nama seorang Cina keturunan. Bukan Farhad Abbas Award, bukan. Dan kita tuh selalu mendikotomikan pribumi, non pribumi. Gue punya definisi sendiri. Pribumi, lain katanya